Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Sodeli dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk peserta didik SMA dan Madrasah Aliyah kelas 10. Kali ini kita akan belajar materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ini adalah pertemuan kedua dari bab yang kedua, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita belajar, marilah kita sebagai insan yang beragama, kita akan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi anak-anakku yang beragama Islam, mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, dalam materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, ada 4 materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, azas-azas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Dan yang keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Anak-anakku sekalian, bahwa salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah harus adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, warga negara, dan orang asing? Tentu ketiganya mempunyai makna yang berbeda, meskipun konsepnya serupa. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu dulu apa itu penduduk dan bukan penduduk, apa itu warga negara dan bukan warga negara, dan apa itu rakyat. Nah, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara adalah orang yang secara hukum bukan merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Nah, bukan penduduk ini sering disebut juga dengan istilah orang asing atau warga negara asing. Kemudian yang ketiga adalah rakyat. Rakyat itu penghuni suatu negara yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun menjadi warga negara secara konstitusional tercantum di dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 1 menyatakan yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2,
Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu warganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu dilahirkan. Kemudian yang kedua, asas ius soli, yaitu asas kedaerahan atau tempat kelahiran. Merupakan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan atau pedoman adalah tempat di mana ia dilahirkan. Kemudian negara kita selain menganut dua asas tersebut, ditambah lagi dua asas, yaitu asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas, itu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menetapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan atau dua permasalahan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama adalah apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A menganut asas ius soli, lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatrid. Yang kedua adalah bipatrid, yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan lengkap. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya karena dia dilahirkan di negara tersebut. Bapak sekalian, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel. Yang pertama adalah stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Yang kedua, stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan dua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Yang kedua, hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, yaitu dalam stelsel pasif. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan bahas
tentang syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Ada dua macam naturalisasi. Yang pertama adalah naturalisasi biasa dan yang kedua naturalisasi istimewa. Nah, berikut ini akan Bapak sampaikan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia berdasarkan naturalisasi biasa. Syarat yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan kepada kas negara. Kemudian yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Naturalisasi istimewa bisa batal jika menyebabkan orang asing tersebut memiliki warganegaraan ganda. Nah, banyak contoh orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia karena naturalisasi istimewa. Ini di sini ada beberapa contoh, kebanyakan adalah olahragawan, yaitu pemain sepak bola. Yang sangat terkenal, yang pertama adalah Christian Gonzalez dari Uruguay. Kemudian Irfan Bahdim dari Belanda. Kemudian Greg Nwokolo dari Nigeria. Kemudian yang kelima, Kim Jeffrey Kurniawan dari Jerman. Ada John van Beekering dari Belanda. Sergio van Dijk dari Belanda. Joy Suk dari Belanda. Victor Igbonevo dari Nigeria. Tony Castle dari Belanda. Dan Stefano Lillipali dari Belanda. Nah, ini kebanyakan warga negara Belanda yang masuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi istimewa. Nah, anak-anakku sekalian, kewarganegaraan seseorang juga bisa hilang. Nah, apa saja yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan seseorang? Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, ada
beberapa hal yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun atau bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. Yang kelima, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. 7. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Kemudian yang terakhir, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Nah, itulah beberapa hal yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Mudah-mudahan uraian singkat tentang materi tersebut dapat membantu kalian di dalam memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga materi ini memberikan manfaat untuk kalian dan untuk menambah wawasan pengetahuan kalian tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Silakan kalian menambah bacaan kalian atau kalian boleh browsing di internet tentang hal-hal yang terkait dengan penduduk dan warga negara Indonesia. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.